Kembali lagi bersama saya Prawito Doro di channel prawito.com. Kali ini kita akan mempelajari persiapan-persiapan apa saja yang perlu kita siapkan untuk membangun sebuah aplikasi menggunakan React Native. Bagi rekan-rekan yang pertama menggunakan React Native, hal yang pertama yang perlu dipersiapkan agar PC kita atau laptop kita siap untuk develop sebuah React Native, kita perlu menginstal beberapa aplikasi atau software untuk device kita. Yang pertama yang perlu kita install adalah Node.js, di mana di sini Node.js adalah JavaScript runtime yang khusus dibangun untuk PC kita agar support JavaScript library di dalamnya. Untuk proses instalasinya kita bisa masuk ke download di web ini, kemudian kita bisa mendownload sesuai dengan operating system di masing-masing laptop kita. Bisa Windows, bisa macOS, atau bisa juga untuk yang Ubuntu atau Linux bisa menggunakan source code-nya. Kita juga bisa memilih untuk versi 32-bit atau 64-bit. Untuk Windows bisa disesuaikan, dan setelah proses download tersebut, kita tinggal mengikuti instruksi dari proses instalasinya. Kemudian untuk memastikan apakah aplikasi Node kita sudah berjalan atau belum, kita bisa masuk ke terminal untuk di macOS, atau di Windows kita bisa membuka command prompt, dan di Linux juga sama, kita bisa membuka terminal. Di situ kita bisa ketikkan node minv untuk bisa mengecek versinya. Di sini saya menggunakan versi 13.11 yang mana masuk ke dalam versi yang cukup terbaru, berbeda satu versi dengan yang ada di webnya. Namun saya sarankan untuk rekan-rekan mungkin yang pertama menggunakan bisa yang menggunakan rekomendasi dari para pengguna. Biasanya menggunakan versi 12.16. Selanjutnya, setelah kita menginstal Node.js di laptop kita, yang kita perlukan lagi adalah Git. Git ini adalah version controller untuk setiap codingan kita. Jadi sederhananya adalah dengan menggunakan Git, kita nanti bisa mengetahui setiap perubahan yang kita lakukan pada codingan kita. Selain itu, dengan menggunakan Git, kita juga bisa menggunakan codingan orang lain, atau kita bisa mengcopy codingan orang lain yang memang sudah diberikan secara bebas di dalam repository online. Lebih lanjutnya kita bisa mempelajari di video-video tutorial selanjutnya. Nah, untuk mendownload Git itu sendiri, kita juga sama bisa menyesuaikan untuk operating system kita masing-masing, untuk macOS, untuk Windows, dan juga untuk Linux. Untuk versi saat ini, yang terbaru adalah versi 2.26. Ketika sudah selesai untuk mendownload dan menginstal Git ke dalam laptop kita, kita juga bisa cek apakah sudah terinstall dengan baik di laptop kita dengan masuk ke terminal atau command prompt. Kemudian kita cek dengan git min version. Nah, di sini saya menggunakan versi 2.21.1 yang mana berbeda beberapa poin dari yang terbaru, namun masih relevan untuk kita gunakan. Baik, selanjutnya, setelah kita menginstal Git, kita juga memerlukan Android Studio. Sebenarnya yang kita perlukannya adalah Android SDK-nya, namun akan sangat mudah jika kita menginstal Android Studio terlebih dahulu, karena kita juga memerlukan emulator Android di dalamnya. Sehingga dengan kita menginstal Android Studio, kita bisa dengan mudah juga menginstal emulator. Emulator itu kurang lebih seperti ini. Jadi nanti kita akan merunning codingan kita dalam sebuah emulator atau smartphone di laptop kita, sehingga kita bisa melihat secara real codingan kita dalam bentuk aplikasinya. Meskipun nanti dalam prakteknya tidak hanya bisa kita jalankan dalam emulator, kita juga bisa menjalankannya di device asli yang kita miliki. Untuk mendownload Android Studio, kita bisa langsung masuk ke sini, dan rekan-rekan perlu meluangkan sedikit waktu jika koneksinya kurang stabil, karena untuk Android Studio ini cukup besar, sekitar 761 MB, dan ditambah lagi dengan emulatornya, sehingga aplikasinya lumayan besar dan memerlukan waktu untuk menginstalnya. Dan bagi rekan-rekan yang ingin develop untuk iOS, perlu disiapkan juga untuk Xcode-nya. Di sini, Xcode ini bisa kita gunakan juga untuk menjalankan emulator iOS di dalam laptop kita. Namun perlu diperhatikan ketika kita ingin membangun sebuah aplikasi iOS, kita memerlukan operating system macOS.
sehingga kita bisa support atau bisa menggunakan Xcode ini. Namun untuk Android itu sendiri, kita bisa menginstalnya di Windows maupun di Linux. Dan yang terakhir yang perlu kita siapkan untuk persiapan React Native yaitu text editor. Text editor yang biasa saya gunakan di sini adalah Visual Studio Code. Nah, di sini kita bisa masuk ke dalam websitenya, kemudian kita download, kita pilih operating system kita, macOS, Windows, atau Linux, kemudian kita download, dan selanjutnya kita bisa menambahkan ekstensi-ekstensi yang kita perlukan. Nah, di sini kalau saya coba buka, kurang lebih tampilannya seperti ini. Di sini ada beberapa menu yang bisa kita pilih. Ini untuk Explorer. Dan yang terpenting yang biasa saya gunakan adalah menginstal beberapa extension yang saya pakai untuk menjalankan React Native. Extension ini akan membantu kerjaan kita dalam proses coding React Native akan semakin cepat dan semakin rapi. Saya membuat video tersendiri untuk ekstensi apa saja yang saya gunakan dalam Visual Studio Code saya. Rekan-rekan bisa mengikuti video tutorial saya tersebut. Di sini saya sepintas menunjukkan ekstensi apa saja yang saya gunakan. Cara menginstal extension sangat mudah. Rekan-rekan bisa search extensionnya di sini. Contohnya, Prettier. Nanti akan disuggest beberapa extension di sini. Tinggal kita pilih yang mana yang mau diinstal. Nah, ini extension yang saya install. Kemudian tinggal klik install. Contohnya yang ini yang belum saya install nih. Saya klik install, nanti akan terinstall secara langsung. Di beberapa versi lama mungkin kita perlu close dulu aplikasinya, kemudian membuka lagi untuk mendapatkan efek dari proses instalasi extension tersebut. Namun di versi-versi terbaru, biasanya secara otomatis langsung extensionnya bisa langsung kita gunakan. Selanjutnya, setelah kita menginstal software-software tersebut atau aplikasi-aplikasi tersebut, kita buka website resminya React Native. Di website resminya ini kita masuk ke dokumentasi, kemudian kita masuk ke environment setup. Jadi di sini apa saja yang perlu kita persiapkan setelah kita menginstal aplikasi-aplikasi tersebut. Kita masuk ke setting development environment. Nah, di sini kita akan disuguhkan ke dalam dua pilihan, di mana kita akan ditanya mau membuat aplikasi React Native menggunakan Expo atau menggunakan React Native CLI. Dari kedua cara ini, dua-duanya sama saja bisa membuat sebuah aplikasi menggunakan React Native. Meskipun di dalamnya terdapat sedikit perbedaan antara kedua fitur tersebut. Yang pertama, jika rekan-rekan menggunakan Expo, memang dalam proses development-nya banyak dibantu atau dimudahkan karena Expo itu sendiri sudah banyak fitur-fitur yang langsung didukung oleh Expo-nya, sehingga akan mempercepat proses development-nya. Namun kelemahan dari Expo ini, ketika aplikasi kita lebih kompleks dari yang Expo sediakan, kita akan sangat rumit sekali untuk menambahkan beberapa fitur yang kita perlukan. Nah, sedangkan ketika kita menggunakan React Native CLI, kita bisa lebih leluasa lagi mengeksplor aplikasi kita. Kita bisa membuat aplikasi yang lebih kompleks tanpa ketergantungan dengan library yang sudah disediakan oleh Expo. Sehingga dari dua pilihan tersebut, saya akan menyarankan ketika rekan-rekan membuat aplikasi yang sederhana, kita bisa menggunakan Expo CLI. Namun ketika aplikasinya sudah semakin rumit atau dibuat memang planningnya aplikasinya cukup rumit, maka saya sarankan langsung dibuat menggunakan React Native CLI. Baik, karena saya akan menggunakan React Native CLI, maka kita bisa masuk ke step selanjutnya. Nah, di sini kita bisa memilih operating system kita menggunakan apa. Katakan kita menggunakan macOS, Windows, atau Linux. Di sini kita bisa memilih, dan kita bisa memilih target mobile-nya akan menggunakan OS apa, iOS kah atau Android. Nah, perlu diperhatikan di sini ketika kita ingin membuat suatu aplikasi dengan OS iOS, maka yang support hanya operating system macOS. Sedangkan untuk Windows dan Linux itu tidak disupport untuk membuat mobile iOS. Nah, sehingga kalau ingin membuat sebuah aplikasi mobile iOS, maka kita perlu menggunakan macOS. Sedangkan kalau kita ingin membuat aplikasi Android, itu semua disupport baik menggunakan macOS, Windows, ataupun Linux. Baik, karena saya menggunakan macOS di sini, kemudian platform yang akan saya buat adalah Android, kita baca dependensi yang diperlukan.
kita bisa menginstal yang belum kita install. Contoh node-nya sudah kita install tadi. Kemudian yang belum adalah Watchman, kita perlu install ini. Nah, bagi rekan-rekan yang belum menginstal Brew, rekan-rekan bisa menginstal terlebih dahulu Homebrew-nya supaya kita bisa menginstal Watchman melalui terminal dengan cara brew install Watchman. Selanjutnya, setelah itu semua terinstall, kita perlu menginstal juga Java Development Kit atau biasa disebut dengan JDK. Lagi-lagi kalau kita menggunakan Brew lebih mudah, kita bisa copy ini kemudian kita paste di terminal kita. Nah, selanjutnya kita perlu menginstal Android Studio yang sudah kita lakukan tadi. Ya, yang sebenarnya diperlukan adalah SDK-nya. Kemudian emulator juga kita sudah install. Dan yang nomor 3, kita perlu menyiapkan konfigurasi Android Home-nya. Di mana Android Home itu tujuannya adalah untuk membaca di mana sih lokasi dari Android SDK kita. Nah, rekan-rekan tinggal membuka terminal, kemudian ketikkan ini untuk mengupdate base profile kita. Atau juga bisa menggunakan ini, home base RC. Kemudian kita copy ini dan kita paste di terminal tersebut dan kita simpan. Sehingga nanti base profile-nya sudah terupdate. Nah, selesai ini semua dilakukan, jangan lupa lakukan perintah source home base profile yang ini untuk mengupdate apa yang sudah kita simpan tadi di base profile. Setelah itu, untuk ngecek apakah Android Home-nya sudah terpanggil, kita tinggal lakukan echo $pet di sini untuk menunjukkan apakah sudah bisa kita panggil untuk environment Android Home-nya. Nah, kalau saya contohkan, kita buka dulu yang paling pertama ini, home base profile. Kita masuk ke terminal, kemudian kita buka menggunakan Vim home base profile. Nah, kita enter. Nah, akan seperti ini kurang lebih. Kita copy untuk lokasi dari Android SDK kita. Kemudian kita paste di sini. Kalau sudah, titik 2, WQ. Nah, ini untuk menyimpannya. Kalau kita ingin menyimpan, karena saya sudah menyimpannya, langsung Q. Atau juga bisa menggunakan ini, Vim. Nah, kalau rekan-rekan menggunakan terminal bukan defaultnya macOS, maka perlu membuka base RC ini. Kemudian yang ini kita paste di sini semua. Kemudian kalau sudah, kita simpan, write, close, dan yang terakhir kita jalankan source. Nah, yang mana nih? Kalau kita menggunakan home ini, kita bisa menyalakan ini, source RC. Nah, sudah selesai, kita bisa echo path-nya. Nah, sudah seperti ini, dan di sini sudah muncul lokasi dari Android SDK kita di mana. Baik, selesai ini semua terinstall. Kemudian selanjutnya adalah kita tinggal menjalankan instruksi untuk membuat aplikasi Android kita menggunakan React Native. Baik, kalau saya rangkum, yang perlu kita persiapkan untuk proses development menggunakan React Native adalah pertama kita install Node.js, kita install Git, kemudian kita install Android Studio dan juga emulatornya ketika kita ingin membuat aplikasi mobile Android. Kemudian kita install Xcode jika kita ingin membuat aplikasi mobile iOS. Kemudian kita juga perlu menginstal text editor. Dan untuk text editor yang saya gunakan adalah Visual Studio Code. Ditambah lagi kita juga perlu menginstalkan beberapa extension untuk memudahkan kerja kita dalam membuat aplikasi menggunakan React Native. Dan yang terakhir, kita perlu menyiapkan beberapa environment dengan membuka websitenya React Native. Nah, setelah semua itu terinstall, kita tinggal membuat sebuah project baru di React Native. Demikian, semoga bermanfaat.